Ini dia match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka membungkus 2-0? Ataukah Aurora akan menjadi batu sandungan terlebih dahulu untuk mereka? Karena melihat bagaimana Yeskiel kembali dengan Jushin-nya. Yang sudah lama tidak kita lihat ya Jushin ya, jarang banget kan untuk Dilepas ada gitu kan, untuk dilepaskan. Tapi Favian, wow, udah gak ada gangguan dari Renegade yang ngebuat dia kehilangan setengah HP lebih. Tapi Aronshiki pun melihat ada chance untuk dia memberikan bantuan dan mendorong mundur Renegade-nya. Kali ini Flicker di-trigger dan itu menjadi informasi yang sangat-sangat penting untuk Liquid. Iya, thanks to Aronshiki yang ngebantuin ke arah orange buff-nya juga ya. Iya. Sehingga kali ini bisa ngebalesin damage juga dan set talent emblem-nya full damage juga, Swift dan Master Assassin basic common emblem buat Aronshiki. Sementara untuk head to head-nya nih Domeng yang terselip Festival of Blood setidaknya membuat ada sedikit sustainability di laning. Iya, itu bakal berpengaruh nantinya untuk lebih bisa bertahan dari damage yang dia terima. Dan Yue, wow, kombinasi efek knock up, Lantern Flare, dan juga Jet Kundo membuat trigger ke arah Flicker. Tapi Aronshiki, wow, sebetulnya dikejar Renegade, gak punya Flicker untungnya. Dan itu menjadi momen yang ngebuat Aaron masih bisa selamat. Ya, ini sama-sama trigger-trigger Flicker ya. Iya. Dua Flicker tadi di tengah dibayar dengan adanya Flicker dari Aronshiki untuk kabur. Dan Jay hampir juga tadi tumbang dengan adanya damage dari turret. Tapi untungnya masih bisa selamat. Dan Aran yang sedang melakukan adanya cut wave minion. Tapi lihat damage poke yang disumbangkan oleh Edward juga cukup menyakitkan. Sehingga membuat dari Aran harus bergegas untuk pergi terlebih dahulu. Iya, sakit banget ya. Meskipun belum ada War X, ternyata bisa menembus pertahanan dari Aran. Dan rotasi dilakukan oleh Aurora ke arah bagian atas. Cyclone Eye sepertinya masih bisa ditangkap dengan Lantern Flare. Didorong ke arah Favian, tapi untungnya Favian gak mau terlalu overcommit dengan Spirit of Alpha-nya. Masih ditahan karena 4 detik lagi Turtle yang pertama akan segera hadir. Dan 1v1, Domeng Kite, Aronshiki beradu basic damage di sana pastinya dengan Rhapsody dan juga basic attack. Tapi terlihat ada pertikaian. Turtle bakal coba untuk dikontes, Demon Kite sudah mulai maju juga. Perlahan Renegade akan dikejar, terkena Lantern Flare lagi dan lagi First Blood diamankan oleh tim Liquid ID. Yeskiel benar-benar melakukan tugasnya dengan begitu baik. Turtle pun didapatkan oleh Favian. Hingga kali ini keuntungan akan coba dilipat gandakan oleh tim Liquid ID untuk menginvade ke arah satu orange buff. Iya, masih memiliki Spirit of Alpha, Favian! Edward satu hit terakhir akan coba dikejar dan itu dia 2 member lagi yang dieksekusi oleh Liquid ID. The Way of Dragon karena Yue, dan sepertinya Yue pun gak bisa diselamatkan, gak sempat untuk bisa menghindar karena dia gak punya Dominator's Descent. Dan untungnya masih ada shield dari Shunpo. Flicker dikeluarkan dan Widdy malah justru membuat Renegade kehilangan flickernya kembali. Justru kali ini korban kelima. What a play dari Widdy yang benar-benar dia nggak mau langsung pulang. Dia mau coba untuk hancurin dulu Nightmare Expound sehingga memancing Renegade untuk bisa mengejar ke arah dirinya. Dan backupan dari sosok Yeskiel dan juga Favian akhirnya membuat dari Renegade yang justru masuk ke dalam jebakan yang begitu mematikan. Wah, itu udah tenggelam si Aurora di permainan dari Liquid ID ya. Dan yang tadi kita bahas nih, ini dua-duanya kan bawa hero yang kuat banget early game. Dengan teamfight yang itu untungnya berlipat ganda buat Liquid ID, membuat Aurora bakal sedikit jomplang nih di mid gamenya. Mereka harus bisa untuk bermain lebih bertahan lagi karena pasti bakal lebih agresif permainan dari Liquid ID. Oke, ada retribution terlihat tadi untuk bisa mengejar atau membuat akhirnya dari Widdy mundur. Tapi lihat Widdy kalau udah pakai cow semena-mena banget. Yue akan dikejar lagi, masih belum full pasif dari segi Lantern Flare-nya. Stack dari Lantern Flare-nya juga untuk bisa mendapatkan sedikit sisi powernya. Untung kan bisa selamat sih untuk dari Aurora, tapi masalahnya ini akan terus bergulir keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID. Ya, Ini Aran juga di laning walaupun tadi sempat kena cicil damage-nya Edward ya. Tapi fine-fine aja tuh kita lihat-lihat. Iya, ini di abuse banget sama Liquid sih. Lihat gimana perbedaan level lagi-lagi terjadi antara Favian dan juga Demon Kite ya. 3 level, oke. Widdy masuk. Trigger flicker dari Domeng Kite. Memang sekarang Widdy akan coba dimakan dengan Raging Sandstorm yang dibuka, tapi Aronshiki yang fokus untuk membayang-bayangi Domeng Kite. Aronshiki harus sudah mulai sadar juga, tapi itu mahal banget si Jet Kundo yang nggak pakai flicker dari Widdy. Justru malah di-flickerin oleh Domeng. Bahkan The Way of Dragon juga nggak keluar kan tadi. Iya. Masih cukup aman. Aronshiki-nya juga masih selamat loh dengan SP yang nggak terlalu banyak. Dan Renegade yang sudah ditugaskan untuk bisa membantu pergerakan dari Domeng Kite. Karena agak lumayan susah tadi ya untuk membuat adanya cicilan-cicilan yang dimana Rhapsody itu kan lurus ya. Sementara Aronshiki kan dia punya Abyss Walk untuk bisa gocek-gocek gitu. Dan kali ini tidak ada kesempatan kembali untuk Aurora bisa melakukan kontes terhadap Turtle. Sehingga Turtle yang kedua pun jatuh kembali ke tangan Favian. Wah, ini lagi-lagi sih 5 poin kill yang dikantongi oleh Liquid ID membuat mereka
bisa loh untuk menguasai area jungle dari Aurora. Dari itemizations terlihat memang ada gap 2000 gold, 1500 gold tepatnya dari Favian dan juga Demon Kite. Di bagian bawah turret yang pertama berhasil didapatkan juga Leron Chiki. Renegade mencoba untuk bayang-bayang Widhi, menghindar dengan flicker, dan Widhi masih bisa bertahan, menarik cukup banyak resource dari Aurora. Dan di bagian lain lihat gimana killing spree didapatkan oleh Favian karena Demon Kite, dan menjadi kerugian yang sangat fatal untuk Aurora. Dan Widhi lagi-lagi selamat loh. Dari beberapa kali dirinya ada di waktu-waktu yang cukup berbahaya, posisi yang cukup krusial. Dari SKL mengangkat Domain Kite kali ini, dan bahkan Crimson Bacon yang mencoba untuk mengejar kembali Renegade dan flicker menuju ke arah depan. Tapi sendirian SKL yang justru akhirnya bisa dipanis atas 4 pemain dari Aurora. Iya, itu memang ada kalkulasi yang berhasil dilakukan. Masalahnya sempat juga untuk dihindari dengan Cyclone Eye yang muncul ya, sehingga jangkauan dari Letterfly-nya nggak bisa connect ke arah Domain Kite. Tapi sekarang memang ada pressure yang kembali diberikan oleh teman-teman dari Liquid ID. Di bagian bawah juga mempersiapkan nih ambush Widhi yang nggak mau melewatkan kesempatan untuk bisa kontes di area purple buff, dan Widhi memakan damage yang cukup banyak. Lanjut saya karena Favian, dan Favian sepertinya bisa di shutdown. Dan itu pun yang mendapatkan adalah Domain Kite, menjadi keuntungan untuk Aurora. Langsung hilang ya, tapi Conceal mencoba untuk langsung menggerakkan ke arah seorang Iron Shiki juga. Tapi Widhi lagi-lagi selamat dengan SP yang gak terlalu banyak. Dan bahkan dari belakang Aran yang memotong jalan pulang dari Domain, dikejar kembali, tertancapkan dengan ada Spear of Misery. Dan bahkan di sisi lain ada Aran yang memberikan solo kill terhadap Domain, dan Renegade pun harus menghilang. Iron Shiki memang terjebak, tapi lihat Yue-nya pun tidak akan lagi bisa selamat karena double kill. Dikantongi oleh sosok dari seorang Aran, dan bahkan lagi-lagi The Wave Dragon membuat dari Edward tergeser. Dengan adanya Crimson Bacon, terangkat lagi Letterfly dan shutdown didapatkan di tangan dari YHSKL. 4 pemain dari Aurora yang menghilang. Intense Teams Fight, dan itu benar-benar cukup panjang ya, non-stop loh itu. Semua member dari masing-masing tim ganti bergantian untuk bisa memberikan semua yang mereka miliki agar mendapatkan keuntungan di team fight barusan. Tapi turtle yang ketiga kali ini akan coba dipegang kembali oleh Favian yang udah leading 3 level di atas dan Demon Kite mencoba untuk memaksimalkan kesempatan yang ada karena Aurora sekarang udah mulai hadir dengan 4 playernya, mendorong mundur sedikit demi sedikit. Tapi Liquid, dan itu dia Favian yang berhasil mendapatkan perfect turtle di game kedua. Serba salah, kalau nggak retry duluan ya bakal kalah sih udah pasti. Iya. Dan akhirnya agak sedikit kecepatan retribution dari Demon Kite nih juga. Favian masih dapetin perfect turtle untuk tim Liquid ID. 3.900 gold yang sekarang dipegang. Impact menuju ke Rage Buff masih belum berhasil, tapi Raging Sandstorm-nya terkombinasikan membuat dari Widhi kali ini tidak selamat untuk kesekian kalinya. Karena selamat begitu epic dari Widhi ini kali ini masih belum berhasil. Walaupun masih ada flicker, tapi sepersekian detik dengan adanya inisiasi kombinasi sisi power dari Aurora yang akhirnya membuat dari Widhi nggak selamat. Tapi ada Spear of Misery Connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Terkenal lagi dengan Lantern Flare, tapi dibalaskan keadaan dengan Demon Kite mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Retribution kali ini, dengan Nightmare Spawn, dan juga bahkan pergerakan dari Aran yang kali ini bakal coba untuk langsung kembali di shutdown pula di tangan dari Edward. Oh my god, hampir aja ada Death Sonata yang berhasil connect ke arah YSKL. Dan sebenarnya tadi makro dari Iron Shiki udah berjalan ya, ketika dia membuka Spear of Destruction untuk bisa berpindah tempat dari jangkauan 2 player Aurora yang coba untuk nge-gang dirinya. Dan itu pun berhasil untuk mendorong di bagian bawah. Tapi Raging Sandstorm yang connect ke Iron Shiki, masih ada Abyss Walk untuk bisa menghindar. Favian yang menahan damage cukup banyak. Tapi kali ini Favian harus bisa menghindar dari jangkauan Rhapsody yang dibuka oleh Domain Kite. Dan Widhi di sisi lain juga untungnya bisa membayang-bayangi 2 member Aurora agar mereka nggak join ke 2 player dari Liquid tadi di bagian river bawah. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah di saat kita dikejar Granger, cobalah berlari zigzag. Iya ya. Itu tadi. Ya kan Favian gocek kiri kanan. Apalagi untungnya kan, punya movement speed tambahan juga tadi. iya, Domainnya udah punya Sky Piercers juga dan Malefic Roar sekarang. Masalahnya dari match juga udah cukup besar, dan Trinity Attack Speed masih belum selesai dari Iron Shiki. Tinggal 1 lagi dan Yue langsung loh ke Divine Glaive. Dia benar-benar buat ngasih DPS yang besar ya, terutama ke arah fighter-fighter dari Liquid ID yang memang ketika dive in ya susah buat escape itu dari jangkauan slow effect-nya Dominator's Descent. Kali ini Lord yang pertama nih, perbedaan 2000 gold memang gak terlalu signifikan. Tapi di bagian bawah Widhi dan juga Aaron lagi-lagi dibayang-bayangin sama Renegade di Domain Kite ya. Tapi dorongan dari Aaron berhasil sepertinya, dan Lord akan dipegang oleh Favian. Harusnya ya, tapi bakal ada kontes sih yang akan dilakukan oleh Aurora. Bergeser lagi Widhi sudah join the fight. Kali ini Aran yang akan menjadi targeting utama terlebih dahulu, diusir mundur. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya Raging Sense of Flicker memecahkan adanya 1 buah Wither Crown di dalam tubuh seorang Favian, yang dimana Favian harus hilang dan take over. Lord pun bisa didapatkan oleh Aurora, dan bahkan kali ini pun menjadi 2 poin kill yang ditabung pula. Dan bahkan Domain Kite kali ini mencoba melakukan endgame. Split push dilakukan tapi ternyata masih belum berhasil karena
dari seorang Iron Shiki yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya poin kill walaupun in the end dirinya pun harus tumbang. Oh my god, percobaan untuk bisa mendapatkan base dari Aurora berhasil memang dilakukan oleh Iron Shiki, namun sangat disayangkan dua member yang langsung sigap membayang-bayang Iron Shiki membuat percobaan itu gagal. Tapi lihat ada base turret yang dihancurkan dan juga poin kill karena Demon Kite sehingga dia nggak mengalami kerugian yang cukup fatal. Meskipun di sisi lain Liquid ID berhasil dikalahkan dari team fight di Lord Dance yang pertama. Lordnya bergerak ke arah bagian atas dan kali ini dorongan balasan dari Aurora membuat gap gold yang ada semakin sempit lagi. Dan yang pasti ini bakal cukup berbahaya karena mereka bakal bisa untuk memaksimalkan dua super wave ini yang sekarang muncul. Tapi ini masih slot pertama ya. Slot 1. Harusnya masih lumayan tipis juga untuk bisa di clear dan menuju ke arah satu buah outer middle turret yang akan coba didorong oleh Aurora. Didobrak paksa kali ini, tidak ada lagi penjagaan yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID karena posisi mereka sekarang sudah mulai terancam. Wow, itu inisiasi yang begitu cepat ya pastinya dari Aurora juga ketika mereka lihat ada kesempatan dengan wave ini kedua yang muncul. Tapi kali ini udah mulai 50-50 lagi nih. Aurora pun punya chance untuk bisa memegang kendali di mapnya karena mereka aja sekarang mempersiapkan ambush 3 player di bagian atas dan nggak berjauhan juga dengan dua member lainnya. Sementara kalau kita lihat dari Iron Shiki ya lagi-lagi dengan base turret bawah yang hancur, dia akan coba memaksimalkan juga untuk mendorong di bagian bawah sambil menunggu nih member-member Aurora muncul di map sehingga dia bakal lebih mudah lagi untuk memainkan manajemen minion terutama di bagian atas karena sekarang udah mulai switch harusnya dari Iron Shiki yang bergerak ke arah atas dan ada banner lagi nih di Snapdragon Pro Series dengan badan yang lagi angkat batu tadi Ul. Iya, tapi sambil nggak lagi happy Ul. Sambil happy dia. Lagi teriak dia. Angkat trofi gak sih? Angkat trofi. Boleh ya. Boleh. Boleh nanti ya. Kita lihat ya siapa yang bakal angkat trofi di Johor karena perjuangannya pastinya semuanya panjang, terutama yang dari Open Finals. Dan sekarang kita udah ada di Challenge Season di mana perjuangan masih tetap dilakukan juga. Wah, ini 5 player. Sudah terlihat dengan adanya satu buah Bloodwing, Iron Shiki sendirian memberikan adanya trapping moment kah? Karena keadaannya masih coba untuk melakukan clear tapi bakal coba dikejar Iron Shiki. Habis walk menuju ke arah belakang, backupan dilakukan juga oleh Widi dan Iron Shiki masih bisa selamat. Tapi Yue mengejar begitu saja sehingga kali ini dua pemain dari tim Liquid ID berhasil dihilangkan. Fabian tertinggal dari kawanannya. Aran pun meninggalkan Fabian karena memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Menyisakan dua pemain saja dari tim Liquid ID membuat gold yang sempat mereka lead. Ini udah mulai direnggut oleh Aurora. Oh no, momen yang sangat beresiko dari Iron Shiki ketika dia muncul di hadapan 5 player Aurora yang tadi siap dengan conceal play-nya. Dan ini menjadi kerugian yang begitu fatal karena Lord kedua sudah dipastikan akan menjadi milik dari Aurora Esports. Dan ini bakal menjadi titik balik Aurora untuk bisa memberikan tekanan lebih besar lagi nih ke arah pertahanan dari Liquid ID. Karena mereka bakal berhadapan dengan Lord Enhance yang udah memiliki efek charge. Jadi harus berhati-hati banget untuk Liquid ID. Jangan sampai ada miss seperti barusan. Dan tadi sempat bagus banget ya Aaron untuk menghindar ya. Pakai Abyss Walk, pakai Flicker. Masalah dikejar sama Yue dengan Dominator's Descent tuh range-nya jauh kan? banget Ul. Terus Iya, dia pindah juga. Pindah posisi kan tadi langsung disembur. Ya mau gimana lagi karena slow juga. Dan apalagi sekarang udah ada Holy Crystal, akan semakin menyakitkan lagi magic damage yang bisa disumbangkan oleh Yue. Iya. Dan Lord dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane, di slow push aja. Ini membuat nantinya pun akan segera muncul super wave minion yang berikutnya. Masih coba untuk di defense perlahan, tapi masalahnya tim Liquid ID ya kalau mau defense harus tunggu Lordnya masuk dulu ke area teritori mereka. Iya, aduh ini akan cukup berbahaya pasti untuk Liquid ID ya. Karena ya mungkin mereka bakal bisa didorong dari 1 atau 2 lane. Sementara lane ini akan dipegang juga oleh Iron Shiki. Lord sudah charge in dan langsung bisa mendapatkan satu base turret di bagian atas. Keberadaan dari sosok Renegade yang terekspos mencoba ditangkap dengan satu Spear of Alpha. Tapi Widi masih belum bisa on point. Dari poin yang bisa dia pegang dengan The Way of Dragon, dia masih menunggu momentum tersebut. Mungkin nunggu 8 detik lagi flickernya akan segera aktif. Yap, dan ini benar-benar ternyata pemilihan dari Zasnya ini on point banget ya. Iya. Ngebuat kira targeting dari Lantern Flare ini ya buyar. Ya kan ada summon unit gitu loh di depannya. Dan Fabian kali bakal coba untuk ditarget lagi. Seberapa apa untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat bagaimana teamfight dari Widi yang mencoba untuk maju lagi, tertinggal sendirian. Tersembur sudah dengan Dominator Descent dan Widi pun harus hilang. Tapi lihat Iron Shiki sendirian di arah depan dan bahkan double kill dari Yue, triple kill. Diambil dan bahkan kali ini hanya menyisakan satu pemain saja, Yehezkiel, bagi tim Liquid ID untuk bisa melakukan defense. Dan bahkan kali ini Aurora, mereka akan bisa one straight push mengandalkan satu katapult terakhir dan base-nya terekspos. Yehezkiel gak bisa berbuat banyak selain berpasrah dan wipe out. Aurora menyamakan kedudukan. Game kedua
yang berhasil didapatkan oleh Aurora membuat mereka membawa match ketika kita